Guang Qian, kamu baru saja bicara mimpi. Kalau berani, ulangi sekali lagi. Suara Liu Ruyan tidak terlalu tinggi. Tapi di ruang tamu ada pohon keberuntungan setinggi 2 meter. Tapi seolah ia merasakan udara yang tegang. Daun-daunnya ikut bergoyang. Saya menumpuk kedua lengan di depan dada, berpegangan miring pada tepi sofa, mencoba menekan dengan keras. Karena terlalu tegang, betis yang sedikit bergetar menarik napas dalam-dalam. Aku memutuskan untuk mengucapkan satu kalimat. Aku berkata, hari ini tidak bisa dijalani. Kita harus bercerai. Dua kata terakhir itu saya tebas dengan sangat keras. Sambil gadis di samping yang sedang sibuk memakan apel pun menekan tombol pos. Anak berusia 3 tahun bernama Liu Nianxia duduk bersilang di atas karpet wall. Di tangannya, potongan apel setengah dikunyah tergantung di udara. Matanya yang menyerupai anggur hitam berputar-putar. Melihat kini antara saya dan ibu dia bergulir bolak-balik. Bibirnya masih berkilau dengan tetes jus apel. Ekspresi kecil ini, aku sudah biasa. Tapi hanya dengan selimut katun bocor ini. Zheng di sini duduk baris depan sambil nonton gosip. Liu Ruyan dengan mudah meletakkan gelas tinggi di meja kopi, menghasilkan suara dentang keras. Tidak berat, namun terasa seperti pukulan palu berat yang tepat menancap di jantungku. Dia mengenakan selendang tidur sutra berwarna hijau tua. Rambut panjangnya terikat secara santai. Beberapa helai rambut nakal tergantung di pinggiran pipinya yang kulit pucat. Pemanas ruangan menyala kencang. Di bawah kerahnya, sedikit panjang di bawah tulang selangka. Bayangan yang samar-samar itu, melihatnya membuat tenggoroku terasa agak tegang. Aku sendiri tidak mengalami pemulihan tulang semacam ini. Tapi di dalam pikirku, aku masih memikirkannya. Ada atau tidak, dia mengangkat mata dan menatap bulu mata panjangku. Tak bergerak sama sekali. Kamu pasti tahu hari ini apa? Tahun baru Imlek. Aku menahan leherku, memaksakan aura. Tentu saja aku tahu, bapak dan ibumu akan datang sebentar lagi. Namun, karena aku sudah tahu orang tua akan segera datang ke rumah, kamu malah memilih momen ini untuk berkelahi soal perceraian. Dia perlahan berdiri, menegaskan posisi. Aku tak sadar mundur setengah langkah. Jangan salah sangka, ini bukan sekadar ketakutan. Ini disebut strategi untuk menciptakan ruang. Meskipun Liu Ruyan lebih pendek setengah kepala dari aku, namun begitu dia muncul di depanku, akan ada aura yang menakutkan, yang membuatku merasa benar-benar lebih pendek. Wanita ini berusia 28 tahun, pemimpin yang sah dari keluarga Liu. Pada usia 18, ia ikut ayahnya bertempur di laut. Pada usia 23, ia mengelola satu rumah. Usia 27 tahun, sudah mencapai puncak kinerja cabang sebesar 9 miliar. Dan saya, Guang Chuan, juga berusia 27 tahun, menjadi suami ketiga. Di muka, identitasnya adalah ayah tunggal penuh waktu. Namun di balik layar, perannya adalah bawahan yang dikendalikan secara menyeluruh oleh dia. Saya tidak berniat menimbulkan masalah malam ini. Saya berusaha menjaga suara tetap stabil. Saya hanya merasa bahwa sejak kedua orang tersebut tidak lagi memiliki bagian yang sama, segera mengungkapkannya, baik bagi siapapun, agar tidak menunda hingga tahun depan pada hari pertama tahun baru Imlek yang dianggap kurang beruntung. Kamu setuju? Kan tidak ada lagi perasaan. Dia mendekat satu langkah. Saya mundur satu langkah lagi sesuai alurnya. 3 tahun lalu kamu menggores mobil Porsche saya. Meskipun ada harta warisan keluarga, tetap tidak mencukupi. Ketika kamu berjanji menjadi pacar kontrak saya, bagaimana sikapmu? Aku tetap keras kepala meski sudah mati. Itu semua cuma ramalan lama. Saat itu kamu bilang dia ternyata meniru gaya bicara saya. Sayangnya suaranya alami dingin dan sepi. Belajarnya tidak terlalu mirip Ibu Liu. Jadi santai saja, aku ini aktingnya luar biasa. Pasti bisa membuat orang tua kami tidak menemukan satupun kelemahan. Itu bukan untuk nanti pura-pura cinta dan nikah. Bagaimana kamu berjanji lagi? Dia terus menekan. Sayang, di hidup ini, aku akan sepenuhnya mengabdikan diri untuk bersikap baik padamu. Jika suatu hari kamu menghancurkan kebijaksanaan sepanjang hidup, aku tidak akan terjerat. Kata ini memang saya ucapkan sendiri pada masa itu. Tapi saat itu siapa yang bisa memprediksi? Karakternya bisa begitu kuat sampai tingkat ini. Kemudian, aku sedang hamil. Aku bersumpah kepada perutku. Dia akhirnya berdiri di depanku, mengulurkan ujung jari yang tajam, menggores lembut di dada saya. Pergi ke belakang. Gadis, lakukan apa yang kau mau. Saya Guan Chuan. Tidak ada keluhan sama sekali. Kamu adalah pemimpin tertinggi di rumah kita. Saya akan selalu mematuhi perintah organisasi. Itu saat dia menarik tangan kembali. Senyuman dingin yang tak dapat dipahami tergantung di sudut mulutnya. Organisasi telah melatihnya. Sudah 3 tahun kamu. Kamu merasa sayapmu sudah penuh. Berencana melakukan pemberontakan. Saya menarik napas dalam-dalam. Tak dapat ditahan di dada. Hari ini harus memulihkan martabat pria. Li Eryen, kamu harus menjelaskan logika dasar. Saya sengaja menurunkan suara. Tak ingin mengganggu gadis di samping. Selama lebih dari 1 tahun, saya melangkah keluar pintu, harus melaporkan, ketika bertemu teman, harus meminta uang saku, masih harus menyembunyikan wajah secara diam-diam, bahkan membeli konsol game pun harus menulis surat permohonan. Saya sudah 27 tahun, bukan remaja berusia 17 tahun. Jadi saya bersabar sampai akhir. Tingkat pintu saya akhirnya naik beberapa derajat. Saya Guang Chuan. Di matamu, bukan berarti kau adalah orang yang mudah tersinggung, yang memeluk dan bergantung pada orang lain. Bukankah itu kau? Saya tiba-tiba kehilangan suara. Dia sedikit memiringkan kepalanya, dengan ekspresi serius, seolah sedang menilai kontrak bernilai ratusan miliar. Saat bergabung, dia mengangguk setuju. Mengundurkan diri di rumah adalah pilihanmu. Namun anak juga sudah kamu ambil tanggung jawabnya. Kamu sendiri yang menapaki jalan ini. Sekarang putar balik dan mengeluh padaku. Aku tidak mengeluh. Apa sebenarnya yang saya lakukan? Aku hanya merasa suaramu berubah sejenak. Saya rasa kita tidak cocok. Kata-kata tidak tepat.
Tidak sesuai. Dia akhirnya mengeluarkan suara ringan, namun senyumnya membuat punggungku menggigil. Berdua selama 3 tahun, anak perempuan sudah berusia 3 tahun. Sekarang kamu melontarkan satu kalimat yang tidak tepat. Ruang tamu terhenti dalam keheningan selama 3 detik. Kemudian, suara anak perempuanku yang jernih seperti lonceng perak memecahkan kebekuan. Apakah ibu dan ayah akan segera dipukul? Liu Ruyan menunduk melihat anak perempuannya. Aku juga menunduk memandangi si kecil itu. Liu Nian teman kecil. Sekarang saja dia sudah mengunyah apel sampai habis. Dia mencoba menghitung tanpa memberi makan. Wajah kecilnya tampak tak bersemangat. Matanya bersinar, wajahnya penuh ekspresi. Cepat memulai pertarungan, saya sudah siap menyaksikan. Suara sia-sia yang lembut menurun seperti kabut. Ayah selesai mencicipi, lalu pergi mencuci tangan. Bapak Jian belum mengekspresikan perasaannya. Saya sendiri mencari tempat, namun sedikit terjepit. Aku bahkan menggelinding ke tepi sofa, mencari tempat yang sempurna untuk menyaksikan. Ayah, lanjutkan saja. Aku sedang mendengarkan. Jaket katun kecil ini bukan sekadar bocor angin. Sungguh? Saya langsung menempatkan kipas angin di sia-sia. Silakan cuci tangan. Saya mencoba menyelamatkan kehormatan yang hampir runtuh. Ayo. Ayah Sia sedang berdiskusi dengan ibunya tentang kejadian mengejutkan apa saja. Hal pribadi orang dewasa, maka saya harus mendengarkannya. Dia mengocok matanya. Nenek pernah bilang, hal pribadi orang dewasa memang drama paling seru. Saya menatap Liu Ruyan sejenak. Keduanya diam. Ibu Liu Ruyan itu juga ibu mertua saya. Miss Yuan Jun memang tidak menahan kata sehari-hari. Selanjutnya, tanyakan padanya apakah dia ingin makan nasi lembut. Saya sangat canggung. Hampir melarikan diri di tempat itu. Tak lupa, Chuan Liu Ruyan menatapku kembali. Kamu yakin mau bicaranya di depan anak? Saya ragu. Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku bukan benar-benar besi. Jika dua hati ingin kamu, aku hanya merasa cemas. Apa saja hari-hari yang saya jalani dalam 3 tahun terakhir, setiap masuk dan keluar harus melaporkan. Tertawalah seperti bunga. Dengan kedalaman hati, buatlah teman, dia juga harus melakukan pemeriksaan latar belakang terlebih dahulu. Seluruh gaya berpakaian pun harus ditentukan olehnya. Dia bilang saya memakai pakaian santai terlihat bagus, jadi saya tidak boleh memakai setelan jas. Dia menganggap potongan rambut pendek saya rapi. Saya harus tetap teguh. Mei Wei pergi ke salon rambut dan mengeluh. Apakah saya memang suami yang sah baginya? Atau dia memeliharaku seperti binatang kesayangannya? Namun semua keluhan ini, saya benar-benar tidak bisa mengeluarkannya di depan sia-sia. Sia-sia. Aku setengah jongkok, berusaha membuat intonasi terdengar penuh kasih sayang. Ayah dan ibu perlu menutup pintu untuk berbicara sendiri. Kamu dulu kembali ke kamar dan tonton beberapa episode anime. Baik. Tidak. Kenapa lagi? Karena kalian akan bertengkar. Ya, si kecil itu mengangkat dada. Dengan penuh keyakinan menyatakan, aku akan tetap di sini untuk melindungi ibu. Senyum kecil di sudut mulut bergetar sejenak, seolah ingin tertawa. Tapi dia menekan kembali. Melindungi saya. Dia menundukkan tubuh untuk menggoda gadisnya yang marah. Melompat dari karpet kecil. Dada, berlari ke depan ibu dia, dengan erat memeluk paha. Kemudian menoleh dan berteriak kepada saya. Ayah, kamu tidak boleh mengganggu ibu. Ibu tampak sangat cantik. Pasti tidak bisa mengalahkanmu. Saya menunjuk hidung saya dengan ini yang aneh. Aku memang mengganggu dia. Mata mana yang melihatmu? Aku menggerakkan satu jari padanya. Keduanya melihat. Si kecil berbicara dengan penuh keyakinan. Kamu tadi membuat ibumu marah hingga menendang meja dan berdiri. Kamu terus-menerus melarikan diri ke belakang. Jelas kau merasa cemas seperti pencuri. Liu Ruyan akhirnya tak dapat menahan tawa. Tertawanya membuat bibirnya berwarna merah. Senyum singkat itu, sungguh membuat sudut keras di dalam hatiku perlahan mencair. Tapi hanya sekadar 1 detik saja. Oke, aku berdiri. Dengan sedikit sikap sombong. Aku menakutkanmu. Aku tetap di sini untuk melindungi ibumu. Jadi ayah pergi? Itu sudah cukup. Tidak. Lalu apalagi? Nenek moyang, kamu sudah pergi. Siapa yang akan menceritakan cerita sebelum tidur? Anak kecil ini penuh kepercayaan diri. Cerita yang diceritakan ibumu sama sekali tidak hidup. Terdengar seperti membaca teks pelajaran. Tak ada bedanya. Ini giliran Liu Ruyan. Aku hampir tidak bisa menahan langkahku. Suasana yang tegang. Suasana aneh itu mereda selama beberapa detik. Kemudian, bel pintu berdentang dengan cepat. Orang tua kamu datang. Aku menatap Liu Ruyan seolah meminta tolong. Dia memandangku. Dan di dalam matanya ada nuansa emosional yang tidak bisa kupahami. Guang Chuan, nanti, jaga mulutmu. Ada apa? Setelah mengantar mereka pergi, kita hitung perlahan saat menutup pintu. Dia dengan mudah memeluk sia-sia, berjalan lurus menuju pintu masuk. Aku mengikutinya di belakang. Jantungku tiba-tiba tak terduga menjadi tidak berirama. Pintu kamar terbuka. Angin dingin yang menyelimuti lingkungan tetangga. Bau belerang samar-samar menabrak wajah. Ayah mertua Liu Hongyuan membawa 2 kotak suplemen kemasan indah berdiri di luar pintu. Ayah mertua Hiwan Jun melangkah dengan sepatu hak tinggi. Ia menengok ke dalam rumah. Sekejap ia menandai posisi saya. Wang Chuan. Dia tersenyum sambil mengucapkan, selamat tahun baru. Bagaimana rasanya lagi terjaga? Apakah itu Yan? Gadis ini lagi memperlakukan kamu dan saya dengan buruk di atas batu api. Memaksa menekan senyum standar. Ibu? Bagaimana bisa? Aku hidup cukup nyaman saja. Dia sambil mengganti sepatu. Dia sambil memaksakan diri. Mas, ibu memberitahumu, tubuh pria memang modal utama. Kamu bekerja keras di rumah setiap hari. Menjaga anak juga melelahkan. Jika Yanyan terlalu ketat mengaturmu, kamu bisa saja melapor ke ibu. Ibu akan menanganinya untukmu. Saya hanya bisa tersenyum paksa. Liu Ru yang di belakang tidak bersikap santai menambahkan. Ibu, saya tidak punya hak mengatur dia. Iya, saya hanya bilang begitu saja. Hoan Jun mengacungkan tangan. Kamu anak ini, walaupun menjadi ibu,
Masih bisa atur kamu? Liu Hongyuan menurunkan wajahnya. Dia menatap saya dengan dingin. Itulah pandangan biasa para pemimpin bisnis. Menilai dengan hati-hati terasa seperti memeriksa barang pengganti istri. 3 tahun yang lalu saya keluar pintu. Dia memiliki tatapan itu. 3 tahun kemudian tetap seperti dulu. Aku diam-diam mundur 1 langkah. Meskipun aku tinggal di sini selama 30 tahun. Di matanya, dia hanyalah seorang menantu yang hampir memenuhi syarat. Ayah, aku memaksa diri untuk mengganti pakaian. Dia sedikit berkeringat di tangannya. Bagaimana kabar terakhir? Lumayan baik. Bagaimana dengan pekerjaan? Aku tak sangka kata. Dia jelas mengetahui di dalam hatinya. Saya tidak pernah bekerja di luar. Menangani anak di rumah juga dianggap pekerjaan yang sulit. Hei Wanjun segera keluar untuk meredakan situasi. Liu tua, kamu juga sedang merayakan tahun baru besar. Mengapa harus menyapu hati? Liu Hyun tidak lagi melanjutkan percakapan. Dia duduk di atas sofa, mengeluarkan ponselnya. Dia mulai menelusur sendiri. Suasana menjadi terhenti dalam ketidaknyamanan. Untungnya, sia-sia meluncur keluar dari pelukan Liu Ruin dan berlari ke sana. Wajah kakek Liu Hyun akhirnya mulai tersenyum. Ah, apakah kakek, si cucunya yang berharga, sudah membawakan hadiah kepadaku? Dia membawa? Hi Wanjun mengambil alih pembicaraan. Nenek menambahkan banyak pakaian baru untukmu. Dan mainan. Semua ada di bagasi. Nanti, biarkan ayahmu turun ke bawah untuk mengambil sia-sia. Dia langsung menoleh dan memberi perintah kepada saya. Aku terus mengangguk. Jadi, ayah nanti akan pergi ke Liu Ruin. Saat itu dia langsung masuk ke dapur, mengatakan, saya akan menyiapkan makan malam tahun baru. Juga ikut masuk, menolong. Di ruang tamu hanya tersisa saya, Liu Hongyuan, dan sia-sia juga. Liu Hongyuan menggelitik sebentar. Cucu tiba-tiba mengangkat mata melihat ke arah saya. Wang Chuan, kamu ikut saya ke balkon bicara saja. Hatiku bergetar seketika, tapi wajahku tetap berusaha keras mempertahankan kebenaran. Baik, bapak sia-sia diserahkan ke tangan Hi Wanjun untuk dibuka. Saya mengikuti Liu Hongyuan masuk ke balkon. Saat pintu kaca menutup, udara dingin yang tajam segera mengelilingi kami. Tanaman hijau di balkon berderak-derak dalam angin dingin. Saat merokok sambil memaki Liu Hongyuan, dia menyerahkan sebatang rokok. Saya mengambilnya dengan kedua tangan. Terima kasih, ayah. Dia dengan mahir menyalakan rokoknya, kemudian menyalakan api bagi saya. Berdiam selama beberapa saat. Aku baru saja menahan suara ketika mendengar Yanyan mengabarkan bahwa kalian baru-baru ini mengalami sedikit ketegangan. Gerakan merokokku seketika akan menewaskan. Liu Yuyun ternyata sudah menyampaikan rencana cerai tersebut kepada para orang tua. Bukan begitu. Aku tanpa sadar mengutarakan penolakan. Itu hanya sekadar gesekan kecil antara suami dan istri. Gesekan kecil. Liu Hongyuan menatapku seperti bara api. Ibu dia baru saja memanggilnya. Mendengar suara hujan darinya. Tidak, itulah kebenaran yang baru saja terungkap. Aku tak berani bicara. Liu Hongyuan perlahan-lahan menghembuskan satu lingkaran asap. Suaranya terdengar dalam dan sejuk seperti angin malam musim dingin. Pada awalnya, aku mengangguk setuju dengan pernikahanmu bersama Yanyan. Kamu sudah paham mengapa? Kan? Aku ragu-ragu menggelengkan kepala. Sebenarnya aku sudah mengetahuinya. Hanya saja situasi seperti itu. Sebenarnya ini satu-satunya rasa terhormat. Karena gadis berambut tipis itu menyukaimu. Dia menatap keluar dari balkon, melihat malam bergelombang dengan warna-warna yang berubah-ubah. Aku hanya permata di telapak tanganku. Dia menginginkan bintang di langit. Aku bahkan tidak berani memberikannya kepada bulan. Dia berkata ia tidak akan menikah kecuali denganmu. Sebagai orang tua, aku hanya dapat menahan dia. Tapi selama 3 tahun ini, apakah aku pernah membuatmu merasa malu? Aku tidak menganggapnya serius dan tidak pernah membuatmu tersipu. Lihat dia memutar kepalanya. Matanya menyala seperti bara menatapku. Sejujurnya, kadang masih ada. Aku memaksa diri mengungkapkan kebenaran. Liu Hongyuan menertawakan dingin sekali. Di dalam tawa itu tersembunyi beberapa nada yang sulit dipahami. Kadang aku sedang mencoba menilai latar belakangmu. Pria yang masuk ke keluarga ini, aku sudah melihatnya banyak. Beberapa hanya mencari uang. Saya masih dapat menahan orang yang hanya memikirkan penampilan. Jika dia hanya mengutamakan uang, aku akan membuatnya menyerahkan semua modal dan keuntungan suatu hari nanti. Aku menatapnya, suara tetap tenang. Ayahnya bertanya, saya seperti apa? Dia memandangku lama-lama. Akhirnya dia menaruh sisa butang rokok itu. Dia mematikan dengan kuat di dalam tong asbak di pagar. Aku tidak bisa memahami. Karena itu aku ingin bertanya kepada kalian berdua. Bagian mana yang kalian nyanyikan? Menghadapi tekanan yang sangat besar ini, aku tidak tahu bagaimana memulai bicara. Apakah harus mengatakan secara langsung? Aku tidak ingin lagi menjadi burung di dalam sangkar bagi keluarga kaya ini. Aku sudah cukup. Ucapan-ucapan seperti ini yang menekan dan membuat terengah-engah. Di hadapan Liu Hongyuan, sang kucing tua yang melintasi lautan luka, terlihat sekaligus imut dan memalukan. Tidak ada namanya. Sudah terlalu berpikir. Saya akhirnya memilih alasan yang paling aman. Hanya berperan seperti biasa. Jangan khawatir. Menatapku dengan saksama. Tangan sedikit berkeringat. Saya tidak akan membiarkannya. Dan saya pun tidak buruk. Tapi ingatlah, tidak boleh membuat putri saya merasa dirugikan sedikitpun. Dia meninggalkan kalimat itu. Ia berbalik dan mendorong pintu masuk ke dalam rumah. Aku berdiri sendiri di balkon, sampai asap terakhir menghilang. Angin dingin berjuang masuk ke kerah. Aku tiba-tiba merasa kegaduhan ini agak ironis. Jika ini berujung perceraian. Setelah itu, apa? Kembali ke apartemen murah yang berjamur itu. Atau pergi mengajukan pekerjaan itu. Gaji bulanan hanya beberapa ribu tidak cukup untuk membeli set Lego bagi sia-sia.
Pekerjaan yang hina. Liu Ruyan memang mengendalikan dengan sangat ketat. Namun ia memberi saya kehidupan yang mewah, yang merupakan toko yang tidak dapat dicapai oleh mayoritas orang setelah bertahun-tahun berjuang. Namun saya masih tidak bisa melewati rintangan itu di hati. Suasana makan malam tahun baru tidak terlalu santai. Di tempat duduk, Iwan Jun tampak melemparkan kata-kata seolah tidak sengaja. Yan dan Xia sudah berusia 3 tahun. Apakah kalian juga harus memikirkan menambahkan anak kedua? Liu Ruyan menghela napas sejenak di antara sumpit. Dengan nada dingin, ibu sedang makan. Bicarakan ini saat makan saja yang membuatnya ramai. Iwan Jun menambahkan potongan ikan ke dalam mangkuknya. Lihat saja, ketika dulu, jurnalis toko lama menginginkan anak kedua. Saya tidak melakukannya. Sekarang ketika saya memikirkannya kembali, apakah sebenarnya terasa agak sepi? Xia sendiri bermain terasa sangat kesepian. Berada seorang adik laki-laki atau perempuan sebagai teman sangat menyenangkan. Nenek, saya tidak mau punya adik. Xia segera mengangkat tangan untuk menentang. Adik pasti akan mencuri hidupku. Jadi, mari lahirkan seorang adik perempuan kecil. Adik perempuan juga akan mencuri. Maka apa yang ingin kamu punya? Si kecil tidak berpikir panjang. Aku ingin makan. Terjauh dibujuk tertawa dengan semangat cerdik ini. Akhirnya, siapapun yang mengikuti, menatapku sekali. Dengan makna mendalam berkata, ikuti ayahnya yang lupa pakai. Anak ini temperamen baik dan memahami batasan. Tidak pernah bersaing sembarangan. Aku diam-diam menurunkan kelopak mataku. Hati terasa gelombang muncul. Sakit dan temperamen baik. Tidak bersaing. Itulah sebabnya saya sama sekali tidak memiliki chip untuk bertaruh di meja. Ibu Liu Ruyan menaruh sumpit. Wajahnya tampak seperti embun beku. Hal ini kemudian menjadi perhatian, apalagi di mata anakmu selain pekerjaan. Iwan Jun menghela napas. Wang Chuan mengurus rumah tangga di rumah. Mengurus anak tidak mudah. Jadi kamu tidak dapat lebih memaklumi kesulitan orang lain. Pandangan Liu Ruyan melintas ke sana, membawa sedikit rasa dingin yang tajam. Dia berlari pergi untuk mengeluh padamu. Tidak ada. Saya segera membuka mulut dan meneruskan. Ibu saja memikirkannya. Apa yang saya tebak? Iwan Jun sebut secara nyata. Wajahmu hampir membeku. Tidak ada yang tidak menyadarinya. Pada malam tahun baru, dengan wajah yang tampak menuntut hutang. Orang yang tidak tahu malah mengira siapa yang berhutang padamu. Liu Hongyuan bersin 2 kali. Baiklah, Han Sheng sedang makan. Namun, kotak bicara Hian Jun tiba-tiba terbuka dan pintunya tertutup. Wang Chuan MA, dengan identitas orang yang sudah pernah melalui ini, sampaikan 2 kalimat kepadamu. Pria harus memiliki pandangan luas. Jangan terlalu memikirkan urusan sekecil kacang hijau dan wijen. Yanyan, kalau kamu terlalu ketat, itu karena hatinya menaruhmu. Jika kamu benar-benar tidak peduli, meskipun kamu melintasi langit, dia juga malas menoleh. Aku terus mengangguk dan mengikuti pelajaran dari ibuku. Jadi, jangan selalu berseteru dengannya. Dia setiap hari di kantor seperti berjalan di atas es tipis. Kembali ke rumah juga harus menanggapi emosimu. Sangat melelahkan. Ya, dan juga, bila keuangan menipis, meskipun mencari bantuan tambahan dari ibu di sekitar, jangan beritahu Yanyan. Aku tak bisa menahan tawa maupun air mataku. Ibu, sebenarnya bukan karena uang. Jadi, apalagi, Liu Ruyan berdiri dingin-dingin dan mengucapkan satu kalimat. Aku sudah kenyang, silakan saja. Saat kata-katanya terucap, dia langsung kembali ke kamar tidur. Yuan akan tetap berada di sana. Gadis ini memang punya temperamen yang kuat. Liu Hongyuan mengerutkan alis. Jangan terlalu banyak bicara supaya dia tidak tersiksa. Bukankah ini juga demi mereka? Xia memang cerdas. Dia tergelincir sebentar. Kalimat berikutnya, aku akan menenangkan ibu. Si kecil itu mirip bola bulat yang menggelinding. Sebuah aliran asap menyelinap ke kamar tidur. Meninggalkan kami 3 orang dewasa menatap sisa-sisa makanan yang mendingin. Terjebak dalam keheningan canggung. Sekitar sudah lewat 5 menit. Pintu kamar tidur terbuka lagi. Seperti asap. Berada di pinggir bingkai pintu. Tatapan tajam mengunci saya. Wang Chuan, kamu biarkan aku masuk. Suara itu jelas seperti bos yang memanggil pegawai kecil yang telah salah. Di bawah pengawasan orang tua mertua, aku menahan kedua kaki yang agak lemah. Bergerak masuk. Pintu kamar tertutup dengan kuat, menyekat pandangan dunia luar. Xia sedang memeluk boneka asing dan berbaring di kepala tempat tidur. Sebuah sepasang mata besar yang bersinar, berpendar cahaya kegembiraan. Sungguh seorang aktris kecil bernama Liu Ruyan. Dengan kedua lengan melingkar, dia berdiri di samping tempat tidur, memerintahkan, datanglah. Aku menggerakkan langkahku menuju sana. Melihat dia mengangkat tangan, aku secara tidak sadar menundukkan leherku. Namun, dia hanya menekan dada saya dengan ujung jari, kemudian mengikuti garisnya. Sepanjang jalan, kamu memegang rahangku, memaksakan supaya aku berhadapan dengannya. Wang Chuan, dia menurunkan suara. Setiap kata terasa seperti menempel di telinga saya. Apakah kamu makan timbangan hari ini? Dengan tekad kuat, aku ingin membuat kekacauan besar. Aku tidak mengganggu. Aku hanya merasa bahwa aku muncul, ingin keluar dari kontrol. Aku menggigit giginya sambil diam, dan tiba-tiba sudut mulutnya bergerak. Muncul senyuman yang membuat orang merinding. Sayang, aku memberi kamu kesempatan ini untuk bersinar di hadapan Xia. Kamu beritahu aku secara langsung, apakah kamu sungguh-sungguh ingin kita menoleh ke Xia? Si kecil memiringkan kepalanya. Ekspresinya seolah sudah menembus segala kebohongan dunia orang dewasa. Kata-kata tak berperasaan itu. Aku terjebak di tenggorokan. Tak ada satu kata pun yang terdengar. Liu Ruyan yang bisu semakin mendekat. Nafasnya hampir bersatu denganku. Wang Qian, kamu kira aku paling tidak mengagumi apa dari dirimu? Dia berhenti sejenak, nada bicara penuh penghinaan. Itulah kamu yang ingin menunjukkan keberanian, tapi enggan menyerah pada kenyamanan. Mau kuat tapi masih takut? Sikap aneh yang memalukan. Aku tidak
Tidak, dia dengan tiba-tiba menggenggam kerahku, menarikku ke bawah, mendekati telingaku. Jika kamu benar-benar ingin memutuskan perjanjian, sekarang saja bisa ditandatangani. Bersihkan dirimu dan keluar rumah. Anak itu milikku. Kamu membayar tunjangan bulanan tepat waktu. Apakah kamu tidak lupa bahwa kamu mampu menanggung semua syarat ini? Nafas hangat itu menyengat di telingaku. Sangat ambigu, hampir seperti berflir. Namun kata-kata yang keluar begitu dingin seperti es. Mengatakan, bisa menanggung. Saya menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba sia-sia di tempat tidur mulai bersuara lembut. Ibu, jangan memperlakukan ayah dengan kasar. Ya, Liu Ruyan melepaskan tangannya. Dia menoleh dan melihat putrinya. Aku memfitnahnya. Sia-sia memegang boneka dan duduk tegak. Ayah tampak hampir menangis. Aku bukan ayahmu. Jangan takut. Sia-sia mengangkat tangan dan melambaikan kepada saya dengan penampilan seperti anak dewasa kecil. Ayo cepat datang. Aku akan melindungimu. Liu Ruyan melihatku. Di matanya muncul sedikit ejekan. Melihat alisnya bersatu. Anak perempuanmu sudah mengetahuinya. Kamu memang orang yang selalu menjadi korban. Sebuah semangat api tanpa nama menggebu di dalam hatiku. Amarah ini bukan ditujukan kepadanya, tapi ditujukan pada diri sendiri yang tidak berguna. Aku, Guang Qian, pria sejati berukuran 7 kaki yang ternyata terjebak di kamar tidur oleh seorang wanita yang menahannya. Bahkan membuat anak berusia 3 tahun merasa aku sangat dirugikan. Apakah saya masih dianggap sebagai tuan? Kamu harus begitu hati-hati. Dengan gaya menekan, mendorongku mundur 1 langkah untuk menjauhkan jarak. Suaramu juga naik beberapa nada. Dia mengangkat alisnya. Aku tidak salah memaksa kamu. Kamu sengaja meremehkanku di depan anak. Bukan hanya ingin melihatku menunduk dan mengakui kesalahan, aku ingin melihatmu menyerah. Dia terus tertawa dingin. Guang Qian, kamu menenangkan hati dan berkata, selama 3 tahun ini, kapan aku pernah menunjukkan kelemahan di depan anak di hadapimu? Yanzi, hari ini ibu memulai perceraian. Kamu yang menggangguku. Apa yang harus kukerjakan? Jika ingin pergi, syaratnya bisa ditempatkan di sini. Kamu mau terima? Dia melihatku tak beralasan, membuat dengkuran dingin. Jika tidak bisa menahan, cukup diam saja. Dia berbalik hendak pergi. Namun aku secara tak sengaja meraih dan memegang pergelangan tangannya. Saat dia berbalik menatapku dengan langkah yang sama. Aku tak disangka menangkap rasa lelah yang mendalam di matanya yang biasanya tajam seperti batu. Itu bukan kemarahan atau penghinaan, tetapi lebih seperti kelelahan yang menusuk jantung. Leherku terasa tegang. Kata-kata yang telah aku siapkan tiba-tiba terlupa. Terbuka dengan jelas. Dia mengucap dengan suara dingin. Aku menggenggam erat dan tak mau melepaskannya. Dia mencoba melawan beberapa kali tapi sia-sia. Suaranya menjadi dingin. Aku memintamu melepaskan. Aku tetap bersikap keras kepala dan menahan diri. Ruang itu menjadi sunyi aneh. Kemudian, suara jernih sia-sia kembali terdengar. Ayah dan ibu, kalian mau main ciuman? Ya, aku dan Liu Ruyan bersamaan terasa seperti terikat. Di TV semua begitu serius. Si kecil menjelaskan secara terperinci. Paman dan Bibi berdebat. Paman langsung memegang tangan Bibi, tidak membiarkannya lari. Kemudian satu ciuman ringan menyelesaikan semuanya. Suasana yang semula tegang seketika pecah oleh wajah polos ini tanpa ragu. Liu Ruyan menggerogoti tangan saya. Pergi lewat, ambil. Lalu berjalan pergi. Di rumah nenek menonton TV, tapi ayah belum menciummu. Tidak mencium. Mengapa? Karena dia tidak punya keberanian untuk menatap bayangannya sendiri. Aku tanpa sadar mengucapkan. Dia berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Aku bukan orang yang tidak setuju dengan diriku. Suara rendah. Siapa aku? Aku merasa bahwa perbedaan antara awan dan tanah tidak cocok untukmu. Atau merasa 3 tahun tinggal di bawah atap orang lain telah meratakan sudutku. Atau mungkin ide baru yang mengguncang. Bahkan aku sendiri tidak dapat memberikan jawaban pasti. Menunggu beberapa detik. Tidak menunggu pintu selanjutnya. Dia langsung mendorong pintu keluar. Aku berdiri sendirian di tempat itu. Mendengar suara pertanyaan Hiwan Jun di ruang tamu. Liu Ruyan hanya menjawab pelan. Ibu, kalian turun nonton TV. Aku harus bicara dengannya tentang urusan pribadi. Beberapa saat kemudian, Liu Ruyan berbalik kembali. Kemudian dia mengunci pintu kamar. Ini hanya aku dan dia yang tersisa di ruang sempit ini. Dia bersandar pada pintu kamar. Pandangannya pekat menatapku. Aku berdiri di ujung tempat tidur, tidak tahu harus berbuat apa. Di luar jendela terdengar suara ledakan kembang api yang samar. Cahaya berwarna-warni melalui celah tirai menembus wajahnya, meninggalkan jejak bayangan yang berkedip-kedip. Dia berbicara, nada suaranya sedikit lebih lembut dibanding sebelumnya. Apa yang sebenarnya kau cari di dalam hatimu? Aku membuka mulutku. Aku menemukan otakku kosong dan bebas. Namun apa yang dia berikan padaku, baik secara materi maupun hidup, sudah jauh melampaui batas kebebasan dan martabat. Tapi selama 3 tahun musim dingin dan panas, kecuali ketegasannya secara pribadi, dia belum pernah meremehkan aku di depan publik. Aku ingin menjadi pria yang normal. Namun, apa maksudnya menjadi saudara laki-laki yang normal sampai puncak sangat tinggi terlalu dini? Bagi hasil kerja, menahan darah bintang sampai habis dan dipaksa oleh pinjaman rumah memiring tulang punggung. Apakah kehidupan seperti itu merupakan martabat yang saya inginkan? Aku tidak tahu. Aku menjawab dengan putus asa. Dia menatapku dan menghela napas panjang. Kemudian, dia perlahan berjalan mendekat padaku, mengangkat jari dingin dan lembut. Dengan lembut menyentuh pipiku. Apakah kamu selalu merasa aku mengaturmu begitu ketat? Karena aku sungguh-sungguh meremehkanmu dari lubuk hati. Aku tetap diam tanpa berkata. Aku takut kamu pergi. Tubuhku bergetar seluruhnya. Dia menarik tangan kembali. Alis matanya menunduk. Suaranya membawa sedikit getaran yang sulit terdeteksi. Ayahku hampir saja meninggalkan rumah demi wanita di luar sana. Saat ibuku mengandungku, dia tidak menjaga batasnya. Meskipun kemudian wanita itu, karena keserakahan,
menampakkan darah. Ia baru saja berbalik dari kehidupan nakal. Namun ibuku sepanjang hidupnya belum benar-benar melepaskan diri. Bintang rahasia keluarga kaya ini, aku tidak pernah mendengarnya. Jadi dia mengangkat pandangannya lagi. Sebuah obsesi yang penuh kerendahan hati. Aku takut terlalu cepat. Aku selalu merasa bahwa jika aku sedikit saja melepaskan tangan, kamu akan hilang sepenuhnya dari pandanganku. Aku tak berani memberimu terlalu banyak penglihatan diri. Aku takut kalau kau pernah melihat dunia yang luas. Aku tak mau kembali ke rumah ini. Aku takut setelah sia-sia besar nanti. Aku tak tahu bagaimana memberitahu dia kemana ayahnya pergi. Apakah kamu menganggapku sangat konyol? Dia tertawa sebentar. Tertawanya agak pahit. Penerus grup Liu tidak pernah kalah di meja negosiasi. Namun di rumah sendiri, setiap hari khawatir suaminya melarikan diri. Aku tiba-tiba meraih dan memeluknya. Dia terkejut sejenak. Kemudian perlahan-lahan melepaskan. Wajahnya menempel di dada saya. Aku tidak akan lari. Aku bilang kau tadi masih ingin meninggalkan jalan. Aku lupa apa? Ini adalah penyesalan saya. Maaf. Dia mengangkat kepala dan melihat. Di mataku ada air mata. Tapi aku takut turun. Guang Chuan, kalau kamu berani lari, dia berkata pelan, aku akan mematahkan kakimu. Aku tertawa begitu keras. Coba saja. Tapi jangan berani mencoba. Dia menatapku dengan tatapan tajam. Tapi yang itu tidak punya sedikit saja pengaruh menakutkan. Aku menunduk dan mencium dia sekali. Dia tidak melarikan diri. Di luar jendela, kembang api berderak-derak menerangi setengah ruang. Aku tiba-tiba memikirkan pintu yang dicium. Kemudian terdengar dentang. Suara ayah dan ibu sia-sia sangat penetratif. Apakah kalian sudah siap? Nenek berkata akan melepaskan kembang api. Liu Ruyan keluar dari pelukanku, merapikan rambut, lalu berjalan ke sana. Saat pintu dibuka, sia-sia berdiri di luar dengan wajah kecil. Apakah kamu menilai wajahku dengan cermat sebelum mencium? Wajah Liu Ruyan sedikit memerah. Anak kecil? Jangan tanya begitu banyak. Jadi itu berarti dia mencium si kecil dan membuat kesimpulan. Kemudian dia melambaikan tangan ke arahku. Ayah, kamu keluar. Aku mau bilang sesuatu padamu. Kenapa aku berlutut? Dia mendekat ke telingaku. Menganggap dirinya kecil. Tapi sebenarnya suara yang bisa didengar semua orang berkata. Selanjutnya, ketika ibu memelukmu, kamu dapat mencium dia dengan baik. Gunakan Liu Ruyan. Iwan Jun tertawa di ruang tamu. Aku mengangkat sia-sia dan berjalan keluar. Saat melewati Liu Ruyan, dia memegang pinggangku dan menepuk dengan rasa sakit. Sangat menyakitkan. Tapi aku tidak melarikan diri. Makan malam tahun baru tetap dilanjutkan. Di televisi diputar acara gala musim semi. Tangan bersandar di atas paha saya, sambil bergantian menekan saya. Menunduk melihatnya, dia tidak mengangkat kepalanya. Namun bibirnya melengkung sedikit. Lihat apa? Apakah kau tampak cantik? Bagus. Dia akhirnya mengangkat kepala dan menatapku sebentar. Siapa tadi yang bilang mau cerai? Aku gila. Apakah nanti akan saya lakukan lagi? Dia memegang tangan di atas paha saya dan menepuk lagi. Kali berikutnya aku mendekat ke telinganya dan berbisik pelan. Kali berikutnya aku langsung mencium tanpa omong kosong. Telinganya menjadi merah. Kemudian berdiri. Aku pergi membawa Su. Melihat bayangan punggungnya saat ia berjalan pergi. Aku tiba-tiba merasa sayapku keras. Aku ingin terbang. Apa? Terbang di sini terasa bagus. Kembang api di luar jendela meledak lagi. Sia-sia berteriak di pelukanku. Ayah, lihat betapa cantiknya. Aku menoleh ke langit penuh cahaya. Handphone bergetar sekali. Aku mengeluarkannya dan melihat pesan WeChat dari Liu Ruyan. Malamnya menunggu sia-sia tidur. Ayo kita bicara dengan baik. Bicarakan apa yang harus dipetik dan bagaimana memeluk. Aku menatap baris itu. Tiba-tiba terasa bahwa jiwa ini masih bisa terikat lagi selama 3 tahun. Pukul 97 malam. Sia-sia akhirnya tertidur. Aku berbaring di samping tempat tidurnya. Setengah tubuhku terasa mati rasa. Tidak mau bergerak. Anak kecil ini harus mendengar cerita sebelum tidur. Setelah mendengar 3 cerita masih enggan tidur. Akhirnya aku saja membuat gajah yang bisa terbang. Mengajak itu, biayanya adalah dia tidur setengah jam dengan sandaran di lengan saya. Telepon ponsel bergetar sekali di dalam celana. Saya menarik lengan itu dengan hati-hati. Sia-sia berguling. Dia mengerutkan bibir dan berbisik satu kalimat. Gajah, jangan lari. Dia tertidur lagi. Saya menghela napas, mengambil ponsel Liu Ruyan. Sia-sia tertidur. Baru saja tidur. Liu Ruyan datang hanya dengan 2 kata. Tapi saya menatap detak jantung itu. Secara tak terduga lebih cepat setengah ketukan. Dia bilang, datang. Bukan datang ke kamar tidur. Bukan datang untuk mencoba satu hal. Sederhana dan langsung. Tidak dapat dipertanyakan. Seperti biasanya dia memerintahkan saya melakukan semua pekerjaan. Tapi malam ini datangnya berbeda dari biasanya. Saya memasukkan ponsel ke dalam saku. Saya berdiri perlahan dengan tangan sendiri demi sia-sia juga. Kemudian dia menyesuaikan lampu malam di kepala tempat tidur menjadi paling gelap. Si kecil tidur dengan mata terbuka lebar. Dia masih memegang boneka kainnya di pelukannya. Bonekanya itu bernama Panghu. Itu namanya sendiri. Karena dia terlihat seperti harimau gemuk. Dia keluar dari kamar anak-anak. Dengan lembut membuka pintu. Lampu di ruang tamu sudah dimatikan. Hanya kembang api di luar jendela lantai yang masih berkelip. Iwan Jun dan Liu Hongyuan tinggal di kamar tamu. Di sela pintu, tanpa cahaya, dia seharusnya juga tidur. Seluruh rumah tenang, hanya tersisa jam di dinding. Sambil menunggu saya sampai ke pintu kamar utama. Pintu terbuka setengah. Di dalamnya memancarkan cahaya kuning hangat. Saat saya mengangkat tangan dan mendorong pintu terbuka sekejap, aku mencium aroma parfum yang biasa dia pakai. Bukan jenis yang disemprotkan siang hari, tapi yang semprot sebelum tidur sedikit lebih ringan, lebih hangat. Nama itu, kulit biru.
Atau apa saja. Sebenarnya aku tidak ingat namanya. Aku hanya tahu setiap kali mencium aroma ini, aku mudah melamun. Liu Ruyan bersandar di kepala tempat tidur sambil memegang tablet. Sepertinya sedang membalas email. Dia mengganti piyama. Piyama sutra berwarna merah anggur gelap, membuat kulitnya bersinar putih. Rambutnya tergerai, menjatuh di bahu. Beberapa helai jatuh di tulang selangkah. Kemudian dia menoleh melihatku sebentar. Aku menunduk melanjutkan melihat tablet. Aku mengunci pintu. Aku juga mengunci balik. Men berdiri di samping tempat tidur. Tiba-tiba saya sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Biasanya ketika masuk kamar tidur, saya langsung terbaring. Tapi hari ini, kenapa berdiri saja? Dia juga tidak mengangkat kepalanya. Saya duduk, lalu berjalan ke samping tempat tidur dan duduk. Dia terus menatap tablet. Jari-jari dia menggeser di layar. Sepertinya sedang memproses dokumen penting. Saya menatap wajah sampingnya, menunggu dia bicara. Setelah menunggu sekitar 2 menit, dia tidak berbicara. Saya tak tahan lagi. Tidakkah kamu bilang mau bermain-main? Maksudnya apa? Dia meletakkan tablet. Akhirnya ia menoleh, melihat tatapan saya. Saya tidak bisa mengungkapkannya. Tidak ada yang menakutkan, bukan pula lembut, hanya memandang. Dia bilang, apakah kata-kata yang kamu katakan di ruang tamu hari ini sungguh dari hati? Aku terkejut sejenak sebelum menyadarinya. Dia mengatakan itu adalah teh susu perceraian. Aku tidak langsung menyangkal. Hanya saja saya sempat bingung. Saat itu, hati saya terombang-ambing sehingga bisa berkata begitu. Tahukah kamu apa perasaan saat aku mendengar 2 kata, perceraian? Aku tidak berbicara lagi. Dia mengangkat tangan. Dia terus menepuk-nepuk dada saya seolah-olah seseorang menusuknya dengan pisau. Kamu membiarkanku menyelesaikan bicara. Dia menarik tangannya. Sejak kecil hingga dewasa, apa yang diperlukan? Apakah ada lawan yang sulit dihadapi di tempat kerja? Aku bahkan tidak menutup mata sekali. Namun ketika kamu mengatakan 2 kata itu hari ini, aku panik. Suara dia sangat tenang. Tidak ada naik turun. Namun, layar seperti ini membuat hatiku gemetar. Saat itu aku langsung berpikir dia akan terus bicara. Apakah aku benar-benar terlalu tegas terhadapmu? Apakah kamu benar tidak tahan lagi? Apakah kamu memang tidak ingin bersamaku? Bukan karena aku memegang tangannya. Sebenarnya bukan karena dia menatapku tanpa menarik tangan. Tapi juga tidak membalasku. Jadi, mengapa kamu bilang aku hanyalah apa saja? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku hanya merasa tertekan. Dia mengangkat alisnya seolah tertekan. Ya, karena kita sudah sampai pada titik ini. Aku juga tidak menyembunyikan. Dan sudah mencari selama 3 tahun. Saat keluar harus melaporkan, menghabiskan uang, harus mengajukan permohonan berteman, dan meminta persetujuanmu untuk pakaian apa yang dikenakan. Kamu yang memutuskan makan apa. Kamu menatap menu seperti Liu Ruyan. Aku adalah suamimu, bukan anakmu. Dia mendengarkan, lalu diam beberapa detik. Kemudian dia berkata itu saja. Itu belum cukup. Tidak cukup. Dia menggelengkan kepalanya, tidak melupakan sungai. Jelaskan saja kenapa aku mengurus semua ini, karena kamu tidak tenang. Aku setuju, namun tidak sepenuhnya. Dia menarik tangannya dan melangkah mundur. Ayo. Kamu tidak tenang. Kamu karena aku takut kamu pergi. Tapi kenapa aku takut kamu pergi? Karena tangan ayahku yang buruk bukan satu-satunya alasan. Lalu ada apa lagi? Dia menatapku dan tiba-tiba tersenyum. Kamu sendiri tidak tahu apa yang aku ketahui. Kamu terlihat seperti apa. Kamu sendiri tidak tahu. Aku terkejut. Dia mengulurkan tangan dan memegang. Aku memutar dagu dan wajahku ke arah dia. Berapa banyak orang menatap wajah ini ketika keluar. Kamu tahu, pertama kali bertemu denganmu. Kamu menggaruk. Aku mengendarai, takut sampai wajahku pucat. Kenapa aku harus memaksa kamu sekali? Hasilnya kamu mengangkat kepala dan melihatku sekali. Aku tidak bisa memarahi. Dia menarik tangan kembali. Aku pada saat itu memutuskan untuk berhenti. Sangat tampan. Tidak bisa memarahi. Aku tidak dapat menahan tawa. Jadi kamu tergoda karena penampilannya. Dia merasa sahih dan berani. Aku juga tergoda oleh penampilan. Kenapa tidak boleh? Bukan karena tidak boleh. Sebenarnya itu apa adanya. Kamu pikir saya, Liu Ruyan, akan mencari suami karena alasan lain? Aku membuka mulut tapi tidak bisa berkata. Dia terus berbicara. Aku mengatur pakaianmu karena kamu terlihat bagus memakai pakaian santai. Aku tidak ingin melihatmu mengenakan setelan seperti orang-orang itu. Aku mengatur kapan kamu keluar karena setiap kali kamu pergi, seseorang akan menatap. Kamu lihat aku mengatur teman-temanmu karena teman-temanmu satu persatu menghitung. Semua ingin memanfaatkan kamu. Keuntungan juga bukan karena mereka menahan pinjaman 30.000 yuan yang belum kamu bayar kembali. Apa namanya? Dia memotongku. Apa yang dia katakan? Apakah masih terhubung? Aku diam saja. Dia menurunkan intonasinya. Aku peduli padamu karena aku memikirkanmu. Kamu takut karena aku memikirkannya? Dan aku takut orang lain akan mengambilmu. Aku menilainya karena sedikit ketidaknyamanan itu, tapi akhirnya aku mengabaikannya. Jadi, bisakah kamu bersantai sedikit? Aku akan berusaha lebih. Hanya sedikit. Dia berpikir sejenak. Baik, mataku bersinar. Benar. Dia mengangguk. Mulai besok, kamu tidak perlu melaporkan ketika keluar. Benar? Cukup beritahu saya di WeChat saja. Apa beda antara ini dengan pelaporan? Dia melihat ekspresi saya lalu tertawa. Mengapa tidak puas? Bukan karena tidak puas. Dia cuma mau kebebasan penuh. Dia menantang dan lupa apa kebebasan yang kamu inginkan. Kamu mau pergi kemana? Siapa yang ingin melakukan apa-apa? Tampaknya cukup. Dia mengangguk. Dia mengulurkan tangan dan mengambil ponsel. Dia mengetuk beberapa kali, kemudian menyerahkannya kepadaku. Aku menerima dan melihat. Itu catatan transfer dari kartu banknya. Apakah kamu tahu berapa banyak yang kamu keluarkan bulan lalu? Aku menatap angka itu di layar dan menelan air liur. 23.000. Jadi aku membeli beberapa pakaian dan memberi sia-sia beberapa mainan. Mengajak teman lama makan bersama. Kenapa sudah menghabiskan begitu banyak? Ini belum termasuk pengeluaran rumah. Dia berkata, terkait pengeluaran pribadi Anda,
Jangan lupa berpakaian. Cari kerja sendiri. Berapa yang bisa kamu dapatkan per bulan? Cukupkah untuk belanjamu? Aku bukan menilai kamu boros. Dia mengambil ponselnya kembali. Aku ingin kamu tahu bahwa kebebasan yang kamu sebut begitu memang ada biayanya. Hari-harimu sekarang adalah aku lagi menggosok lantai untukmu. Jika kamu ingin terbang, aku tidak akan menahanmu. Tapi kamu harus dulu melihat dirimu sendiri. Sayapnya kuat. Aku diam. Dia mengatakan kebenaran. Meskipun terdengar tidak menyenangkan. Namun itu memang fakta. Tentu saja dia menurunkan nada bicara. Kamu juga bisa keluar bekerja. Aku tidak menghentikannya. Kamu tidak mengizinkannya bekerja. Itu karena kamu sendiri memilih tinggal di rumah merawat anak. Jadi apa alasannya? Karena aku ingin menemani sia-sia tumbuh. Aku bilang ayahku dulu selalu lembur. Aku tidak dapat bertemu dengannya selama beberapa tahun dalam 1 tahun. Aku tidak ingin sia-sia juga seperti itu. Dia menatapku. Matanya menjadi lembut. Jadi dia meraih tangan dan menyentuh wajahku. Jalan yang kamu pilih, kamu sendiri melakukannya. Tersiksa, beritahuku. Ayo kita bicarakan bersama. Tapi jangan terus-terusan mengusulkan perceraian. Ya, aku mengangguk dan berkata baiklah. Dia tertawa dengan senyuman itu, membuat hatiku sedikit bersemangat. Sudah sepenuhnya hilang. Suasana tiba-tiba berubah. Tidak tahu apakah dia mendekat sedikit atau saya mendekati sedikit. Bagaimanapun, jarak antara kita tiba-tiba menjadi lebih dekat. Bau yang terpancar darinya semakin jelas. Saat bicara, suaraku sedikit serak. Kamu tadi bilang bagaimana cara memeluk. Dia mengangkat alis begitu cepat. Bukan terburu-buru. Sebenarnya buru-buruan. Mengapa kamu berhenti bicara? Langsung menunduk dan mencium. Dia tidak meloloskan tangan, malah mengangkatnya. Menggenggam leher. Ciuman di leher itu tidak seperti biasa. Biasanya ciuman kita adalah selamat pagi atau selamat malam. Atau seperti sentuhan lembut layaknya kupu-kupu meneteskan air. Atau sedikit kehangatan saat sia-sia tidak hadir. Namun hari ini agak lama. Hatiku berdegup-degap. Napasku terhenti. Dia menatap mataku yang bersinar air mata. Ia tahu apakah itu hanya tertahan tadi atau sesuatu yang lain. Guang Chuan. Ia berkata pelan, kamu tahu kenapa aku memanggilmu malam ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Hati saya melompat. Kenapa? Dia tidak menjawab. Hanya meraih lampu kepala tempat tidur dan menurunkannya di atas tempat tidur. Kemudian ia mendekat. Bibirnya menyentuh telingaku. Bagaimana menurutmu? Nafasku menjadi tegang. Tapi dia berkata sekejap kemudian. Sia-sia baru saja bangun terlambat. Aku akan mencari seseorang ketika terjaga. Jadi malam ini aku tidak akan terjaga. Melihatnya, ia tahu apakah sedang mengolok-olokku atau serius. Ekspresinya sangat serius. Apa itu? Jadi, kenapa kau memanggilku datang? Dia tertawa, menyandarkan diri ke belakang. Menyandarkan, memanggilmu datang. Aku ingin menjelaskan dengan jelas, sambil melihat apakah kamu benar-benar tidak akan lari. Dia tidak lari. Buktikan bagaimana ini begitu. Dia memikirkan sebentar, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menolakku jatuh di atas tempat tidur. Kemudian duduk di belakang dan naik ke atas. Dari posisi tinggi, menatapku. Dia berkata, jika kau berani lari. Aku belum mengucapkan apa-apa. Setelah selesai bicara, pintu tiba-tiba diketuk. Suara ayah dan ibu sangat menembus. Meski lewat pintu, tetap terdengar semangat kegugupan. Aku dan tinggal bersama-sama. Saat ayah dan ibu membuka pintu, jatuh di bawah tempat tidur, menunduk melihatku, mata-matanya rumit. Aku tak dapat menahan tawa. Dia menatapku sekali, turun dari atasku, merapikan baju tidurnya lalu melangkah pergi. Saat pintu dibuka, sia-sia mengenakan pakaian tidur kecil berdiri di pintu, memegang bonekanya yang berbahan kain. Wajah kecilnya berkerut menjadi satu. Jatuh turun, aku tak dapat meraih Liu Ruyan. Menghela napas dalam, menunggu sejenak sampai ibu datang membawanya. Dia menoleh dan menatapku sekali. Sikap matanya jelas mengatakan, nanti kita bicara lagi. Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Tiba-tiba terasa jaket katun kecil ini bocor angin. Sudah hampir jam 11, dia sudah kembali ke saya mengenai panghu. Sia-sia memaksa saya untuk menjelaskannya lagi kepadanya. Tertawa terbahak-bahak, seperti terbang. Setelah selesai, dia memeluk panghu dan tidak mau melepaskannya. Terakhir, saya dan Liu Ruyan bergantian menghidupkan api. Baru kemudian kami memujuknya keluar dari kamar anak-anak lagi. Liu Ruyan menatap saya sebentar. Masih datang? Saya cek jam dan melihat wajahnya. Tidak ada ekspresi yang terlihat, tapi di matanya ada senyum kecil. Ayo datang, saya bilang ketika kembali. Pintu kamar tidur baru saja terkunci. Dia menekan saya ke pintu. Lupa melepas pakaian. Dia mendekat sangat dekat. Apakah dia sengaja malam ini? Apa maksudnya? Apakah dia sengaja membuat sia-sia terbangun? Saya tidak. Dia menatapku selama beberapa detik. Kemudian dia tertawa ceria. Kamu juga tidak berani. Aku sedang hendak bicara. Dia tiba-tiba menciumku. Ini kali lebih kejam dari tadi. Aku mengangkat tangan, menggenggam pinggangnya. Baju tidur sutera di tubuhnya sangat licin. Tanganku hampir tidak dapat memeluk. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Dia melepasku. Napasku menjadi sedikit kacau. Liu Ruyan, jangan bicara. Dia menarikku menuju sisi tempat tidur. Baru sampai di sisi tempat tidur, teleponnya tiba-tiba berbunyi. Bukan WeChat, tapi telepon. Siapa yang akan memeriksa pesan? Aku mengeluarkannya dan melihat tampilan panggilan masuk. Wang Liu Ruyan juga melihatnya. Alisnya mengkerut. Temanmu yang meminjam 30.000 dan belum membayar. Itu karena aku sedikit gugup. Tapi menelepon begitu larut malam bisa jadi ada masalah. Aku menjawab, belum sempat bicara. Tiba-tiba terdengar suara keras Wang Zi. Bersaudara Wang Chuan, tolong selamatkan Liu Ruyan. Menahan lengan sambil menatapku dengan mata dingin. Aku berusaha keras bertanya, ada apa? Aku mengalami kecelakaan mobil di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Aku menatap Liu Ruyan. Dia, Wang Zi, tak berwajah. Aku bilang,
Sekarang aku memohon padamu. Saudara, saya benar-benar tidak punya cara. Pihak lain menginginkan 30.000. Saya tidak bisa mengambilnya. Kamu pinjamkan saya 30k. Saya akan mengembalikannya besok. Saya diam 2 detik. Kamu memutuskan telepon di kantor polisi mana? Saya menatap Liu Ruyan. Ekspresinya tetap seperti itu. Tidak terlihat ekspresi marah atau senang. Liu Ruyan pergi. Dia bilang saya terkejut. Kamu memintaku pergi. Benar. Dia berbalik, mengambil jaketku dari lemari pakaian dan menyerahkannya kepadaku. Bukankah dia menginginkan 30k? Saya serahkan kepadamu. Kamu selesaikan dulu. Sambil itu, kembalikan juga 30k yang dulu. Saya menerima jaketnya. Aku agak tidak percaya kamu tidak marah. Dia menatapku. Tiba-tiba dia tertawa kepada. Aku baru saja bilang, mulai besok, kamu tidak perlu melaporkan keluar. Kata ini sekarang berlaku. Jadi sekarang sudah lebih dari 11 jam. Ada apa dengan lebih dari 11 jam? Dia Tuan Zi. Kamu sudah 27. Sungguh tepat pada usia 17 untuk pergi. Aku sudah mengerti di dalam hatiku. Tapi ada satu hal. Setelah selesai memproses, kembali saja. Jangan minum bersamanya. Aku mengangguk. Dia punya tambahan. Dan juga 30.000-nya. Hari ini harus dikembalikan? Atau tidak akan kamu kembalikannya? Jangan kembali saja. Aku tertawa begitu keras. Tidak. Dia mengangkat tangannya untuk membantu saya merapikan kerak. Agar dia tahu bahwa orang seperti Liu Ruyan tidak memiliki cukup uang untuk dipinjam. Saat menatapnya, sesuatu tentang Liu Ruyan tiba-tiba mengalir ke dalam hatiku. HMPH, terima kasih. Dia terdiam sejenak. Kemudian jangan buka matamu. Kurangi omong kosong. Cepat pergi. Cepat kembali. Saya menundukkan kepala dan mencium dia sebentar. Dia tidak melarikan diri. Setelah saya selesai berpakaian dan keluar, dia menahan saya di pintu dan memanggilku. Gu Mungchun. Saya berbalik. Dia berdiri di lorong masuk, dikelilingi cahaya lampu hangat kuning. Pakaian tidur berwarna merah anggur gelapnya, menjadikannya terlihat lembut di seluruh tubuhnya. Hampir seperti sedang mengendarai mobil. Hati-hati, dia berkata. Saya mengangguk. Sebelum pintu lift tertutup, saya melihat dia masih berdiri di depan pintu. Saat sampai ke kantor polisi sudah jam 12. Berjongkok di lorong, ada sepotong di wajahnya. Melihat saya hampir menangis. Kamu sudah datang. Saya melihat dagunya berkerut. Apa yang terjadi? Aku mengemudi mabuk dan menabrak mobil orang lain. Mengemudi mabuk. Suara saya menjadi lebih tinggi. Kamu gila. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Dia menarik lengan saya. Pihak lain menuntut 30.000. Jika tidak, mereka akan menuntut uang cuan. Kamu harus bantu aku. Aku tidak bisa meninggalkan catatan perkara. Aku melihatnya. Tiba-tiba teringat kata-kata Liu Ruyan. Teman-temanmu satu persatu. Semua ingin memanfaatkan dirimu. Wang Zi. Aku menolak tangannya. Sebelumnya 30.000 itu. Kapan kamu akan mengembalikannya? Dia terdiam sejenak. Sudah berapa lama ini? Kamu juga bilang ini saat yang tepat untuk saya melihatnya. Kembalikan 30.000 itu kepadaku hari ini. Aku akan menanggung 30.000 itu. Jika kamu tidak mengembalikannya, aku tak peduli apa yang kamu lakukan. Aku hidup di atas makanan lembut. Jadi uang itu bukan lagi uang. Aku menghentikan 30.000-nya karena itu adalah uang saku yang telah kutabung selama lebih dari setengah tahun. Kamu bilang pinjam saja. Pinjam. Katakan saja. Lepaskan. Wang Zi, kita sudah saling mengenal selama ini. Kamu memang begitu menjadi saudara. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa bicara. Beberapa detik berlalu. Dia menarik tangannya. Aku juga segera menambah keuntungan. Saya menanggungnya 30.000. Setelah menyelesaikan urusan, sudah hampir 2 jam. Keluar dari kantor polisi, Wang Zi mengejar dan tiba di Wanchuan. Terima kasih hari ini, 30.000 itu. Aku tidak akan bilang lagi. Aku mengacungkan tangan ke depan, minum lebih sedikit. Jika ada masalah, telepon saya. Nini, kamu pulang baik-baik saja. Ya, istri kakak tidak marah. Saya menatapnya sekilas, tiba-tiba ingin tertawa. Marah, Liu Ruyan. Jika marah, dia sekarang seharusnya sedang berbaring di rumah sakit. Tidak apa-apa. Aku bilang. Dia membuat sang pangeran yang datang terkejut sebentar. Kemudian menatapku dengan tatapan kompleks. Wang Chuan, kamu benar-benar beruntung. Aku tersenyum. Tidak menjawab. Aku menaruhnya ketika mengemudi pulang ke rumah. Aku terus memikirkan kata-kata Liu Ruyan. Aku peduli padamu karena aku benar-benar mempedulikanmu. Aku dulu selalu merasa dia terlalu keras, seolah-olah menganggap rendahku. Sekarang aku sadar mungkin memang aku yang sempit hati. Jika dia benar-benar menghina aku, dia tidak akan memilihku sebagai sekadar asal. Jika dia benar-benar melihatku sebagai hiasan, dia tidak akan mempedulikan orang-orang yang saya temui. Pakaian apa yang dipakai, dia hanya terlalu takut kehilangan. Seperti yang dia bilang tentang ayahnya, dia mengingatnya sepanjang hidup. Kembali ke rumah, buka pintu dengan hati-hati. Lampu ruang tamu menyala. Liu Ruyan bersandar di sofa, bersandar pada selimut dan tertidur. TV menyala memutar film pada jam tengah malam. Suara terdengar sangat pelan. Aku berjalan ke sana. Aku menunduk, melihat bulu matanya yang panjang ketika dia tidur. Di bawah dasar mata ada bayangan tipis. Bibirnya sedikit menekan. Dia tahu ketika dia bermimpi dan tertidur, dia tampak tidak begitu dingin. Aku melepaskannya, tapi dia belum bangun. Aku mengulurkan tangan dan dia memeluknya kembali ke kamar tidur. Baru saja menyentuhnya, ia tiba-tiba membuka mata. Pada saat itu, matanya sedikit kabur, namun dia segera sadar dan kembali. Dia duduk, selimutnya tergelincir turun, semuanya sudah terurus. Uang akan kembali, akan kembali. Dia mengangguk, menghela napas. Mari tidur. Dia berdiri dan berjalan menuju kamar tidur. Aku mengikuti di belakang. Tiba-tiba mengulurkan tangan dari belakang dan memeluknya. Dia terhenti sebentar. Apa? Terima kasih. Apa maksudnya? Terima kasih telah membiarkanku pergi. Dia diam beberapa detik. Kemudian dia menepuk-nepuk wajahku dengan lembut. Jangan lupa pakai. Kamu adalah suamiku, bukan penjahatku. Aku bilang.
Kamu tidak perlu dikunci. Kamu takut akan terjadi sesuatu pada dirimu. Aku menanam wajahku ke dalam rambutnya. Setelah tidak berbicara, suaranya menjadi lembut. Jika ada masalah, beritahu aku. Jangan menahan dirimu sampai rusak. Aku masih harus mengganti satu lagi. Aku tidak bisa menahan tawa. Ganti satu lagi. Kamu menyerah. Dia berbalik dan menatapku. Dia mengangkat tangan dan memegang wajahku. Tidak mau melepaskannya. Jadi jangan beri aku kesempatan untuk melambat. Aku menunduk dan mencium dia sebentar. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia memeluk leherku dan datang untuk mencium. Kali ini tidak ada orang yang akan mengganggu. Kemudian aku juga tidak tahu bagaimana ia sampai di sini. Ruang tidur, hanya tahu tirainya tidak tertutup. Pesta kembang api di luar masih berkelip. Cahaya yang menyala dan pada menyorot wajahnya, membuat dia terlihat tidak begitu dingin. Guan Chun, suara dia agak serak. Kamu hampir lari hari ini. Setelah tidak lari, apakah masih mau lari? Tidak akan lari. Dia menatapku, matanya berkilau dengan cahaya air. Tapi tidak jatuh. Jika kamu berani lari. Dia berkata pelan, aku akan menaruh, sia-sia, yang gemuk di tempat tidurmu. Aku tertawa. Aku terpaku sejenak, menatap ke dalamnya. Liu Ruyan yang sudah tertidur. Bicara apa tentang sia-sia? Aku menjawab, oke, jam berapa besok? Iwan Jun? Jam 98 menunggu. Kalian bangun. Aku memandangi pesan ini. Tiba-tiba ada perasaan tidak menyenangkan. Iwan Jun biasanya bicara langsung. Dia tidak pernah mau berbicara panjang lebar. Sekali dia bilang ingin bicara, biasanya tidak ada kabar baik. Kali terakhir dia bilang ingin bicara, itu dari Cui Sheng. Kali terakhir dia bilang ingin bicara lagi. Bertanya apakah aku sedang main di luar. Kali terakhir saya sedang memikirkan telepon, lalu getar sekali. Iwan Jun, jangan beritahu Ibu Yan Yan. Aku ingin dulu menyelesaikan bicara denganmu. Ini pasti hal besar. Aku menunduk melihat Liu Ruyan. Dia tidur sangat nyenyak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang menunggu kita besok. Di luar jendela, kembang api meledak lagi. Saya memeluknya, tapi tiba-tiba tidak bisa tidur. Apa yang ingin dibicarakan oleh Iwan Jun mengenai apa saja tentang sia-sia. Pasti bukan lagi memaksa kelahiran. Ya, tidak. Cui Sheng tidak perlu bicara satu persatu denganku. Apa itu? Saya berpikir lama tapi tak menemukan jawabannya. Akhirnya hanya bisa menghibur diri sendiri. Tapi besok akhirnya akan diketahui. Setidaknya saya hanya akan diperingatkan. Bagaimanapun, selama 3 tahun ini saya sudah terbiasa diperingatkan. Orang di dalam pelukanku bergerak sedikit. Dia mengerutkan bibir sambil berbisik. Apapun, dia terlelap lagi. Saya menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Menutup mata. Tidak peduli apa itu. Besok lagi? Malam ini dulu nikmati tahun baru dengan baik. Pada pukul 8.55 pagi, saya duduk di depan meja makan. Jantungku berdebar seperti pencuri. Seperti Liu Ruyan. Di dapur memanaskan susu. Sia-sia bersandar di pangkuanku dan menumpahkan pangsit. Iwan Jun dan Liu Hongyuan duduk di seberang. Salah satu tersenyum lebar. Satu wajah tanpa ekspresi. Meja makan penuh sarapan. Tapi orang berikutnya menghirup napas beberapa kali. Tidak benar. Aku merasakan ibu merasa zizi mengunyah bibi aman-aman mata Beadet berputar-putar melihat ini. Lihat ibu Liu Ruyan membawa susu keluar. Apa kamu bilang ada sesuatu yang harus dibicarakan? Iwan Jun menatapku sekali. Hatiku bergetar seketika. Pesan WeChat tadi malam masih ada di ponselku. Jangan beritahu Ibu Yan Yan. Saya ingin bilang dulu, tapi saya tidak sempat bicara satu persatu dengan Iwan Jun. Pagi ketika mata saya dibuka, Liu Ruyan sudah terjaga. Kemudian sia-sia melompat masuk dan berkata, lalu seluruh keluarga duduk di sini. Hai, hehe. Hi Junjun menggosok tenggorokannya. Begini, Ibu, kemarin malam saya berdiskusi sedikit dengan ayahmu. Ada satu ide. Saya ingin mendengar pendapat kalian. Liu Ruyan duduk, mengangkat gelas susu. Setelah menyesap satu tegukan dia berkata, terkait dengan sia-sia. Saya menegangkan jari-jari saya. Liu Ruyan menatapku sekali. Kemudian dia menatap ibunya. Sia-sia? Apa yang terjadi? Sia-sia bukan 3 tahun kan? IWNJN tersenyum. Pikirannya akan segera masuk TK. Ibu sedang memikirkan masalah nama ini? Apa yang terjadi? Liu Ruyan meletakkan gelas susu. Liu Nian menganggap nama itu cukup bagus. IWNJN berkata, tapi ibu merasa begitu. Karena Jia adalah anak keluarga kita. Ketika nanti harus mewarisi usaha keluarga, wajah Liu Ruyan berubah. Jantungku berhenti berdetak setengah detik. IWNJN melanjutkan bicara. Nama keluarga Liu tidak masalah. Tapi nama itu mengandung karakter. Selalu membuat orang merasa seperti sedang menanyai seseorang. Astaga, artinya? Bagaimana kalau ubah menjadi Liu Xia yang lebih sederhana dan lebih megah? Aku terkejut. Jadi kita ubah namanya saja, bukan untuk menuntut kelahiran. Apakah ini memeriksaku? Aku hampir menghela napas lega di situ. Namun ekspresi Liu Ruyan memberitahu saya, bukan begitu sederhana. Ibu, suara dia menjadi lebih dalam. Apa yang ingin kamu katakan? Beritahu langsung. Tawa di wajah Iwan Jun menurun sedikit. Kemudian ia melihat Liu Hongyuan, dan Liu Hongyuan meletakkan sumpitnya lalu membuka mulut. Yan Yan, yang kamu maksud adalah karena sia-sia kini memiliki nama Liu. Dia sudah menjadi orang keluarga Liu, tetapi menuliskannya sebagai nama itu adalah milikmu. Kamu bilang karena saat hamil dengannya, selalu teringat musim panas, tapi orang luar mendengarnya. Tidak tahu, mereka juga mengira sedang menyebut nama orang lain. Namun ketika sadar, apa yang dia katakan sekarang, mengucapkan Sia sambil mengingat Guan Chuan. Musim panas ini, karena ada huruf di dalam namaku, bukan ayah Sia. Aku mulai menjelaskan. Liu Hongyuan mengangkat tangan menghentikanku dari melupakan Chuan. Aku tahu nama kamu mengandung Chuan, bukan Sia. Tapi orang luar tidak tahu. Orang luar hanya tahu bahwa anak ini memiliki nama keluarga Liu. Namun ada karakter,
di dalam namanya. Apa yang dikatakan siapapun menyebarkannya tidak terdengar bagus. Siapapun yang menyebut Liu Ruyan berdiri. Siapapun yang sedang bosan menyebarkan, nyam-nyam. Ini, kamu duduk. Iwan Jun menarik Liu Ruyan yang belum duduk. Tetap berdiri seperti itu. Melihatnya dari atas, menatapnya. Nama Xia yang diucapkan orang tua saya adalah yang aku ciptakan. Saat mengandung dia adalah musim panas, saya menantikan dia bersuara setiap hari. Jadi namanya tidak berhubungan dengan Liu Wangchuan. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang luar. Kalian tiba-tiba menyebut nama ini? Apa yang kalian inginkan? Iwan Jun dan Liu Hongyuan saling menatap Ye Yan. Iwan Jun menghela napas. Ibu Yan Yan, katakan saja jujur kepada kamu. Bukan masalah nama, tapi ini tentang nama keluarga. Saya terkejut. Nama keluarga Sia-Sia. Nama keluarga Liu. Tidak masalah. Iwan Jun berkata, tetapi maksud ayahmu adalah, karena Sia-Sia bernama Liu, maka dia akan menjadi penerus keluarga Liu. Jadi di sisi keluarga Gu, dia menatap saya. Saya mengerti. Ini akan memutuskan hubungan Sia-Sia dengan keluarga Gu secara total. Ibu, suara saya saat berbicara lebih lambat daripada yang saya bayangkan. Orang tua saya meninggal lebih awal. Di sisi keluarga Gu tidak ada banyak orang lagi. Mereka juga bernama Gu. Iwan Jun berkata, ketika Sia-Sia nanti dewasa. Orang lain bertanya, ayahmu bernama Gu, kamu bernama Liu. Ada apa dengan ini? Suara Liu Ruyan menjadi dingin. Berapapun anak yang memakai nama ibu, tidak ada masalah. Kan? Liu Hongyuan membuka mulut. Tapi situasi keluarga Liu berbeda. Sia-Sia nanti akan mengurus keluarga Liu. Identitasnya harus jelas sekali. Orang luar tidak peduli siapa ayahnya. Mereka hanya akan menanyakan nama keluarga apa yang dia miliki. Dia bernama Liu. Jadi dia orang dari keluarga Liu. Jika dia masih punya kaitan dengan keluarga Gu, apapun yang terlibat. Saya berdiri. Ayah, orang tua saya sudah tidak ada lagi. Di sisi keluarga Gu hanya tersisa beberapa kerabat jauh. Tidak bisa bertemu satu kali dalam setahun. Apa hubungannya Sia-Sia dengan mereka? Liu Hongyuan menatap mata saya. Sama persis seperti 3 tahun lalu. Menilai dan mengevaluasi. Melihat barang Wangchuan. Dia bilang saya tidak menargetkanmu. Saya melakukannya untuk Sia-Sia. Pikirkan saja nanti dia tumbuh dewasa. Jika harus berbisnis dengan orang lain, mereka akan menanyakannya, Bapak Liu, apa pekerjaan ayahmu? Bagaimana dia menjawab? Dia bilang ayahnya tinggal di rumah mengurus anak. Ayahnya masuk rumah mertua. Wajahku memerah. Liu Ruyan menampar meja. Ayah Sia-Sia terkejut. Roti pangsit jatuh di atas meja. Anak kecil hampir menangis. Aku segera membungkuk dan memeliharanya. Tidak apa-apa. Semua urusan ibu. Ibu tidak bersikap kasar pada kamu. Sia-Sia berbaring di bahuku. Dia berkata dengan suara, ayah, apakah kau diperlakukan tidak adil? Aku memukul punggungnya tanpa berkata. Liu Ruyan melintasi meja, bertengger di sampingku melihat ayah dan ibuku. Apa yang sebenarnya kalian ingin katakan hari ini? Sampaikan langsung. Jangan berputar-putar. Iwan Jun juga berdiri. Tarik lengan Liu Hongyuan. Liu tua, jangan bilang lagi. Liu Ruyuan, lepaskan tangannya, melihat saya dan Liu Ruyan. Baik, saya langsung bilang. Yang saya maksud adalah Sia-Sia nanti tidak akan ada hubungannya sama sekali dengan pihak keluarga Gu. Dia bernama Liu. Ia anak dari keluarga Liu. Mengenai Wangchuan, dia menatap saya. Saya memeluk Sia-Sia sambil menunggu dia melanjutkan bicara tentang Wangchuan. Kamu sudah 3 tahun di keluarga Liu. Saya tidak merasa kesulitan. Namun kamu harus memahami apa maksud masuk ke dalam keluarga. Kamu nanti juga akan mengikuti saya ke sana. Itu yang penting. Nama keluarga apapun di masa depan tidak penting. Yang penting adalah kamu harus menyadari posisi dirimu sendiri. Aku memegang tangan Sia-Sia erat-erat, meneguhkan posisiku. Aku mengulanginya pada Liu Hongyuan. Kamu adalah ayah Sia-Sia. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Namun kamu harus paham, Sia-Sia adalah pewaris keluarga Liu, bukan keluarga Gu. Kedepannya urusannya keluarga Liu yang memimpin. Kamu cukup bekerja sama. Udara menjadi tenang beberapa detik. Sia-Sia berbaring di bahuku. Dia bisik, apa maksud ayah dan kakek yang dikatakan? Aku tidak menjawab. Liu Ruyan tiba-tiba mengulurkan tangan, membawa Sia-Sia dari pelukanku. Kemudian menyerahkannya kepada ibunya. Kalian dulu bawa Sia-Sia ke kamar. Iwan Jun mengambil Sia-Sia. Aku ingin berbicara, tapi masih polos. Liu Ruyan berkata. Iwan Jun memeluk Sia-Sia dan pergi. Di ruang tamu tersisa kami 3 orang. Liu Ruyan menatap ayahnya. Dia mengatakan satu persatu kata. Ayah, apakah kamu tahu apa yang tadi kau katakan? Liu Hongyuan mengernyit. Tentu saja saya tahu. Kau tidak menyadari Liu Ruyan melangkah 1 langkah ke depan. Kamu bilang biar Sia-Sia ikut Gu Jia tidak penting. Oke, keluarga Gu sebenarnya tidak banyak orang. Tapi kamu bilang biarkan Wangchuan menyadari posisinya sendiri. Posisi apa yang dimilikinya? Itu milik Sia-Sia? Ya, itu menantu kamu. Itu suamiku. Selain itu, ada posisi apa lagi? Yan Yan, jangan panik. Aku tidak bersuara bersemangat. Suaraku sangat tenang. Aku hanya ingin kamu menjelaskannya dengan jelas. Kamu ingin mengakui posisi seseorang yang menjadi suami kedua, yang bergantung pada orang lain. Di keluarga Liu, Liu Hongyuan yang dianggap lebih rendah. Wajahnya menjadi suram. Kapan aku menyebut dia orang yang lebih rendah? Apa kata tadi bukan maksudnya begitu? Liu Ruyan menatapnya. Cukup dengan mengatakan, kerja sama. Itu masalah Sia-Sia. Bukan? Mengapa hanya dapat bekerja sama dengan Liu Xia? Bagaimana bisa bernama Liu? Bukan anak perempuannya. Liu meneguk napas dalam-dalam. Yan Yan, bisakah kamu mendengarkan aku sampai selesai? Kamu bilang aku Liu Hongyuan berhenti sejenak. Aku takut akan masalah di kemudian hari. Di pihak keluarga Gu, tidak ada siapapun. Namun Liu Hong masih memiliki kerabat dekatnya. Sementara kerabat jauh juga merupakan keluarga. Mereka akan menggunakan nama Sia-Sia untuk meminta uang. Jika ada hubungan,
Apa yang harus dilakukan? Aku mulai berbicara. Ayah, perasaan itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Apakah kamu pernah melihat mereka datang ke sini? Liu Hongyuan terkejut. Dia tidak membantu saya, karena saya sama sekali tidak bergaul dengan mereka. Saat orang tua saya pergi, apa saja bantuan yang pernah mereka berikan? Saat saya belum masuk ke dalam keluarga, mereka juga tidak pernah mengatakan kata-kata baik. Saya sudah memutuskan hubungan dengan mereka sejak lama. Liu Hongyuan menatapku. Tatapannya agak rumit. Jadi saya melanjutkan bicara. Hal-hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Diam beberapa detik. Kemudian berkata, saya tidak menargetkanmu. Saya tahu ini demi sia-sia. Baik, aku tahu. Kamu ayah tirinya. Aku menatapnya. Kata-katamu tadi memang menyakitkan. Tanpa bicara, berjalan ke sampingku, menggenggam tanganku. Tanganinya sangat dingin. Ayah, dia berkata, aku meninggalkan kata-kataku di sini hari ini. Sia-sia adalah anak perempuanku. Wang Chuan adalah suamiku. Rumah ini, kami 3 bersatu. Kamu dan aku bilang dia adalah orang tua kami. Kami menghormati kalian, tapi kamu tidak boleh memanfaatkan urusan sia-sia untuk menekan dia. Wajah Liu Hongyuan berubah. Bagaimana saya menekannya? Apakah kata-kata tadi tidak sama saja menekan dia? Liu Ruyan, dengan mengatakan agar dia menyadari posisinya. Posisinya sangat jelas. Saya mengingatkannya, jika tidak jelas, sekarang saya beritahu kamu. Dia adalah suami saya. Sia-sia? Dan dia putrinya di keluarga ini. Kata-katanya sama efektif seperti milikku. Saya menatap Liu Ruyan. Di dalam hati tiba-tiba muncul sesuatu. Liu Hongyuan. Dia juga menatapnya selama setengah jam tanpa bicara. Setelah beberapa saat, dia menghela napas. Baik, anggap saja saya berbicara berlebihan. Dia berpaling menuju kamar tamu. Setengah jalan, tiba-tiba dia berhenti dan menoleh ke arah saya di Wang Chuan. Kata-kata tadi, saat aku tidak berkata, aku mengangguk. Dia masuk ke pintu kamar, menutup ruang tamu. Tersisa hanya aku dan Liu Ruyan. Dia melepaskan tanganku, kemudian menatapku. Tatapan itu, aku tidak mengerti Liu Ruyan. Dia tiba-tiba meraih dan memelukku. Aku terkejut sebentar, kemudian aku memeluknya kembali. Guang Qian, dia terbenam di dadaku. Suara terdengar sunyi. Jangan sampai masuk ke hatimu. Tidak apa-apa. Ayahku orangnya keras di mulut namun lembut di hati. Dia tidak sengaja. Aku tahu dia mengangkat kepalanya menatapku. Kamu memang tahu. Aku menatapnya, lalu ia tiba-tiba tertawa. Apakah kamu takut aku lari? Dia memandangku dan bertanya kepadamu. Ya, aku tidak akan lari. Aku bilang tadi ayahmu. Dia berkata aku belum pernah lari. Sekarang bahkan tidak akan lari lagi. Dia menatapku, matanya bersinar dengan air mata. Tapi belum jatuh, tidak melupakan sungai. Jika kamu berani lari, kamu akan menaruh Fat Tiger sia-sia di tempat tidurku. Aku menanggapi. Aku tahu dia akhirnya tertawa. Tertawanya menghilangkan semua taruhan di hatiku. Saat Hiwan Jun membawa sia-sia keluar dari kamar, saya dan Liu Ruyan masih memeluk Hihi. Hiwan Jun batuk sekali. Kami segera memisahkan diri. Sia-sia baru saja turun dari pelukan Hiwan Jun. Liu Ruyan datang berlari, mengangkat wajah kecilnya menatap ayah dan ibu kami. Apakah kalian lagi berciuman ringan? Apakah wajah Liu Ruyan sedikit memerah? Maka kenapa kalian masih memeluk? Karena Liu Ruyan tiba-tiba batuk, membungkuk-bungkuk data. Saya menatap sia-sia. Karena ayah tadi berkata kakek. Ibu sedang menenangkan ayah sia-sia. Alis kecilnya berkerut. Mengapa kakek berkata padamu? Karena kakek khawatir tentang beberapa hal. Apa saja? Hal orang dewasa. Sia-sia berpikir sejenak. Tiba-tiba ia berbalik, berlari dengan langkah cepat ke pintu kamar dan mengetuk. Bapak, kamu keluar? Pintunya terbuka. Liu Hongyuan menunduk melihatnya. Ada apa? Jangan menindas ayahku. Sia-sia mengangkat wajah kecilnya sambil memegang pinggang. Dia adalah ayahku. Kalau kamu menindas dia, aku tidak akan memperhatikanmu. Liu Ruyan terkejut. Liu Jun tertawa di samping matanya. Tertawa keluar Liu. Ruyan juga tertawa. Melihat sia-sia, hatiku lembut sampai hancur. Liu Yuan menunduk. Melihat sia-sia? Bapak tidak menindasmu. Ayah, mengapa kamu bilang ayahnya hanya berbicara dengannya? Kenapa ayah harus dihibur? Liu Hongyuan membuka mulut tapi tak bisa berkata. Terus bicara. Ayah setiap hari menceritakan cerita kepada saya, menemaniku tidur, membawaku keluar bermain. Ya? Ayah? Kakek, kamu tidak boleh bilang. Liu Hongyuan menatapku sekali. Aku tidak tahu apa arti tatapannya. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke depanku. Baru saja dia berhenti sejenak. Itu karena kata-kataku terlalu berat. Jangan menaruhnya di hati. Aku menatapnya. Tiba-tiba aku merasa pria tua ini tidak terlalu menakutkan. Tidak apa-apa. Aku berkata. Dia mengangguk. Tak lagi mengatakan apa-apa. Berbalik dan kembali ke kamar tamu. Berjalan mendekat. Pukul tanganku. Wang Chuan, ayahmu memang begitu. Jangan lihat dia seperti itu. Ibu, aku tahu. Cukup saja. Dia tersenyum. Baiklah. Sudah tidak masalah lagi. Kamu harus pergi kemana? Aku membawa sia-sia keluar bermain. Nenek mengajakku pergi. Sia-sia langsung datang dengan semangat menuju taman hiburan. Tidak pergi. Sia-sia berlari kembali ke kamar. Dia membawa teman gemuknya, Hiwan Jun, dan ikut pergi. Di ruang tamu masih tersisa. Aku bersama Liu Wuyan. Dia menatapku. Sebenarnya tidak apa-apa. Benar. Jadi apa yang terjadi tadi? Dia tiba-tiba mengangkat tangan dan menyentuh wajahku. Ekspresi kamu tadi. Aku pikir kamu akan menangis. Aku memegang tangannya. Saya tidak membiarkannya mendekat. Aku melihat mata kamu memerah. Aku tidak membuka mata. Kamu salah lihat. Dia tersenyum, menarik tangannya dan pergi. Aku salah lihat. Dia menuju kamar tidur. Aku mengikuti di belakang masuk ke kamar tidur. Dia tiba-tiba berbalik dan menekan saya ke pintu.
Tidak melupakan sungai. Mulai sekarang ayahku akan berkata seperti itu. Jangan menahan diri. Aku tidak menahan. Kamu melihat dia memandangku. Ekspresi kamu tadi hanyalah menahan lagi. Aku tidak bicara. Dia mengangkat tangan dan memandukan wajahku. Kamu adalah suamiku, bukan datang ke keluarga Liu untuk diperlakukan buruk. Jika ayahku mengatakan hal seperti itu, kamu tinggal pulang saja. Ya, tapi aku bantu rebut. Aku melihat hatinya sedikit hangat segera muncul. Apa yang terjadi padamu hari ini? Hari ini terlihat sangat bagus. Dia terkejut sebentar, kemudian tertawa. Berhenti dulu. Sungguh, dia menatapku sekali. Namun dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Aku menunduk untuk menciumnya. Dia mengulurkan tangannya dan menutup mulutku. Tunggu, ada apa? Sia-sia masih di rumah. Dia mau pergi ke taman hiburan bersama ibunya. Jadi kita juga harus menunggu mereka pergi. Aku menatapnya, tiba-tiba tertawa. Kamu takut apa? Aku tidak takut. Maka tunggu apa? Dia tidak menjawab, hanya menatapku. Ada cahaya di mataku. Suara He Wanjun terdengar dari luar jendela. Sia-sia sudah memakai sepatunya. Kita keluar dan masuk. Kemudian terdengar suara pintu ditutup. Seluruh rumah menjadi tenang. Liu Ruyan menatapku. Sekarang aku menunduk dan mencium. Kemudian aku tidak tahu sudah berapa lama. Hanya tahu tirai bergoyang lembut karena angin. Sinar matahari di luar masuk ke dalam. Menyebar bayangan bercorak di lantai. Dia berbaring di sampingku. Rambutnya berserakan di atas bantal. Wajahnya memiliki lapisan keringat tipis. Guan Chuan, apakah kamu sangat terharu hari ini? Aku terkejut sebentar. Kemudian aku tertawa. Bagaimana kau tahu? Karena kamu melihat tatapan mataku. Dia menoleh wajahnya dan memandangku berbeda dari biasanya. Kenapa berbeda? Biasanya seperti melihat atasan. Dia bilang hari ini dia memandangku seperti memandang istri. Aku tertawa. Sebelumnya aku tidak memandangku seperti istri. Sebelumnya juga terlihat seperti dia sedang memikirkannya. Namun hari ini terasa seperti aku berbalik dan bersandar di atasnya. Aku menunduk melihatnya. Dia juga memandangku. Terima kasih. Apa yang kau lakukan? Terima kasih telah melindungiku tadi. Dia mengulurkan tangan dan menekan wajahku. Kamu suamiku. Saya tidak melindungi kamu. Melindungi siapa? Aku menunduk dan berpikir. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menutupi mulutku. Tunggu, ada apa lagi? Ponselmu tadi berbunyi. Aku terkejut sebentar. Aku menoleh ke meja samping tempat tidur. Layar ponsel menyala dengan sebuah pesan WeChat. Aku mengambilnya. Ternyata He Wanjun Wang Chuan Ibu membawa sia-sia keluar makan. Mereka baru kembali sore ini. Kalian berdua istirahatlah baik-baik. Sebagai tambahan, ayahmu meminta saya mengucapkan maaf kepadamu. Dia tidak bisa menundukkan wajahnya. Aku mengatakan itu atas namanya. Aku melihat pesan WeChat ini. Tiba-tiba ingin tertawa. Liu Ruyan mendekat dan menatap sebentar. Dia juga tertawa. Mom, itu dia tidak melanjutkannya. Ini memberi kita kesempatan. Aku melanjutkan pembicaraan. Dia menatapku sekali. Namun dia tersenyum. Aku meletakkan ponsel kembali. Menunduk melihatnya. Sekarang tak ada yang mengganggunya. Dia mengangkat alisnya. Kemudian, aku tidak menjawab. Di luar ada angin. Tirai berayun. Pada pukul 3 sore, Xiaoxia kembali. Saat pintu terbuka, si kecil itu langsung masuk ke dalam rumah mencari kami. Ayah? Ibu, saya telah kembali. Aku dan Liu Ruyan keluar dari kamar tidur. Seseorang yang memakai pakaian rumah, seseorang yang memakai piyama juga tampil seolah baru bangun tidur. Sia-sia berlari ke depan kami, menaikkan wajah kecilnya. Kalian sudah tidur? Liu Ruyan menunduk. Tidur sebentar. Aku juga tidur. Sia-sia berkata. He Wanjun, yang tidur di mobil nenek, ikut masuk. Dengan senyum mata setengah tertutup menatap kami. Kalian tidur baik-baik saja? Wajah Liu Ruyan sedikit memerah. Mom, baik-baik saja. Tidak akan dikatakan lagi. He Wanjun mengacungkan tangan. Mau makan apa malam ini? Mom akan membuatnya untuk kalian. Apapun. Liu Ruyan berdiri. Ho Wanjun dari Wang Chuan bertanya kepadaku. Saya menatap Liu Ruyan. Dia juga tertawa santai pada Ho Wanjun. Baik, saya akan melakukannya begitu saja. Dia masuk ke dapur. Liu Hong jauh mengikuti di belakang. Saat lewat di sampingku, ayah Wang Chuan terhenti sebentar. Dia menatapku dan membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya dia hanya mengetuk pundak saya. Tidak ada yang dikatakan. Masuk ke dapur, saya menatap bayangan punggungnya. Tiba-tiba saya merasa bahwa tatapan sang kakek hari ini berbeda dari sebelumnya. Sia-sia memegang tanganku. Ayah senang menonton kartun bersama saya. Saya memeluknya dan berjalan ke ruang tamu. Liu Ruyan duduk di belakang. Televisi dinyalakan. Sia-sia bersarang di dadaku. Liu Ruyan, sambil memeluk tubuhnya yang gemuk, duduk di sebelahku. Tangan bersandar pada tanganku. Sinar matahari di luar masuk dengan miring. Di ruang tamu yang hangat, ayah sia-sia tiba-tiba berbicara. Apakah kakek masih akan berbicara denganmu? Aku terkejut. Liu Ruyan juga menatapnya. Sia-sia dengan wajah kecilnya menghadap ke atas. Ia memandangku dengan serius. Jika kakek sedang bicara, kamu dan aku akan melindungimu. Hatiku menjadi lembut. Aku memeluknya lebih erat. Ibu yang baik juga melindungimu. Sia-sia menambahkan. Ibu memang hebat. Kakek bahkan takut kalau Liu Ruyan tertawa. Aku tidak seheb itu. Mengangguk dengan serius. Saat kamu marah, kakek bahkan tidak berani bicara. Aku dan saling menatap satu mata. Lalu tertawa. Melanjutkan bicara. Jadi ayah, jangan takut karena aku dan ibu ada di sini. Tak ada orang yang berani mengganggu kamu. Aku melihat sedikit kehangatan di hatinya. Kebahagiaan itu muncul. Baik, aku berkata. Ayah tidak takut. Mengangguk puas. Lanjut menonton animasi. Tangan menekan ringan di paha saya. Aku memutar kepala melihatnya. Dia tidak melihatku. Namun senyum di sudut mulutnya melengkung. Aku tiba-tiba merasa hari-hari ini cukup baik. Bagaimana setelah makan malam, Jun dan Liu Hongyuan akan pulang. Di pintu, Jun menarik tangan saya. Peristiwa pagi ini, jangan masuk ke dalam hatimu. Ayahmu memang mulutnya itu. Sebenarnya dia tidak jahat. Ibu, aku tahu. Cukup sudah. Setelah menepuk-nepukanku. Jika ada masalah,
Beritahu ibu. Ibu akan menganggukkan kepala untukmu. Liu Hongyuan berdiri di samping dan menatapku sebentar. Kemudian ia berbicara kepada Wang Chuan. Ayah, hari ini dia berhenti sejenak karena aku bicara tanpa pikir panjang. Aku menatapnya, menunggu dia melanjutkan. Dia membuka mulutnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya berkata, baiklah, tidak akan dikatakan lagi. Kalian jalani hidup dengan baik. Dia berbalik masuk ke lift, melambaikan tangan kepada kami. Dia ikut masuk. Pintu lift menutup. Liu Ruyan berdiri di sampingku, melihat arah lift. Ayahku hari ini tampak agak berbeda. Dia bilang kenapa berbeda. Dia jarang meminta maaf kepada orang lain. Dia menoleh ke arahku. Kamu yang ketiga. Siapa dua orang pertama? Yang pertama adalah ibuku. Yang kedua adalah aku. Aku tertawa. Jadi saya harus berterima kasih kepada Sia-Sia. Sia-Sia. Kenapa harus dia keluar dan mengatakan hal itu? Ayahmu mungkin juga tidak akan begitu. Berpikir sejenak, mengangguk, dia juga berbalik dan berjalan kembali. Saya mengikuti di belakang dan masuk pintu. Sudah memanjat sendiri ke sofa. Ketika melihat kami masuk, dia menepuk tempat di sebelahnya. Ayah dan ibu datang untuk menonton TV. Saya dan berjalan ke sana. Satu di kiri, satu di kanan duduk di sampingnya. Di TV diputar animasi. Menontonnya dengan serius, bersandar di bahu saya. Tangan dia terletak di atas paha saya. Saya memeluknya sambil menonton TV. Tiba-tiba teringat semua yang terjadi hari ini. Dari percakapan pagi hingga istirahat sore. Kemudian permintaan maaf malam. Hari ini terasa seperti roller coaster. Tiba-tiba membuka mulut. HM, kamu senang hari ini? Aku memikirkan dulu. Menundukkan kepala melihatnya bahagia. Sungguh, aku berkata, meskipun pagi tadi ayahmu bilang. Namun kemudian apa yang terjadi? Aku mendekat ke telinganya dan menurunkan suaraku. Namun bukankah kemudian kamu menghiburnya? Telinganya menjadi merah. Dia meremas perutku. Aku sakit sampai mengunyah gigi. Tapi dia tidak bersembunyi dari Sia-Sia. Tiba-tiba berbalik. Ayah dan ibu, kalian sedang berbicara rahasia apa? Tidak ada apa-apa. Wajah Liu Ruyan tetap tak berubah. Ayah berkata dia lelah. Ya? Ayah pergi tidur. Sia-Sia berkata, tidak perlu buru-buru. Aku bilang aku akan menemanimu sampai selesai episode ini. Sia-Sia mengangguk setuju sedikit. Kemudian ia berbalik lagi untuk menonton TV. Liu Ruyan menatapku. Di matanya ada tawa. Aku juga menatapnya. Kembang api di luar jendela meledak lagi. Lampu berwarna-warni masuk ke dalam, menerangi wajahnya. Liu Ruyan mengangguk. Selamat tahun baru. Dia terdiam sejenak. Kemudian ia tertawa. Hari ini semua berasap. Juga selamat tahun baru. Sepanjang bulan pertama, kami berdua berkata bahwa dia tertawa sambil menggelengkan kepalanya, berpegangan pada bahu saya. Baiklah, dia bilang selamat tahun baru. Guang Chuan. Aku memeluk erat Sia-Sia. Tiba-tiba menyela ayah dan ibu. Aku juga ingin selamat tahun baru. Aku dan Liu Ruyan menunduk sekaligus melihatnya. Kamu juga selamat tahun baru. Liu Ruyan berkata, bagaimana dengan uang kertas merahku? Liu Ruyan terdiam. Aku tertawa keras. Jaket katun kecil ini bocor angin. Kembali bocor. Namun ketika waktunya meminta uang, tidak ada yang baik. Besok beri kamu. Liu Ruyan. Sungguh, benar-benar berjabat tangan. Liu Ruyan mengulurkan tangan. Aku tertawa dan berjabat tangan. Sia-Sia puas, terus menonton TV. Aku menatap wajahnya. Tiba-tiba saya rasa 3 tahun ini berharga. Ponsel bergetar sebentar. Aku mengambilnya dan lihat itu pesan WeChat. Hari ini 30,000 sudah saya terima. Terima kasih. Malam tadi bantu saya. Kalau ada apa-apa nanti bicarakan. Aku membalas dengan, Hai, Liu Ruyan. Dia sekilas menoleh dan sudah mengembalikan uangnya. Ini masih cukup. Dia menarik pandangannya. Selanjutnya dia akan bertemu lagi. Jangan pedulikan dia. Tahu dia tidak berbicara lagi. Terus bersandar di bahunku. Suara asli animasi di TV. Suara kembang api di luar jendela. Tawa sesekali Sia-Sia tercampur bersama. Menjadi suara latar paling indah pada malam ini. Tiba-tiba saya teringat tahun baru Imlek 3 tahun lalu. Saat itu, saya baru saja menjadi suami menantu dan duduk di ruang tamu ini. Melihat kembang api di luar jendela. Tidak tahu bagaimana hari-hari nanti akan berjalan. 3 tahun kemudian, pada hari ini saya duduk di sini. Istri bersandar di bahu saya. Putri kami menonton televisi di samping. Meskipun pagi itu diberi beberapa kata oleh mertua. Meskipun biasanya dia sangat diatur. Meskipun kadang merasa tertekan. Tapi hari-hari ini benar-benar bagus. Seperti asap kembali bicara. Ke depan setiap tahun baru Imlek, kita akan melakukannya seperti ini. Saya menundukkan kepala dan melihat dia mengikat tangan. Saya mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Saat Sia-Sia melihatnya, dia juga mengulurkan tangan. Saya juga ingin ketiga tangan kita saling terikat bersama. Kembang api di luar jendela meledak lagi, menerangi setengah ruangan. Aku menatap kedua ibu mereka. Tiba-tiba teringat satu kalimat. Kehidupan manusia biasa, orang paling biasa.